Halo, shalom semua. Senang bertemu dengan Anda untuk ini hari Sabtu pada kali ini. Sebelum kita mulai, mari saya pimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia penyertaan Engkau ya Tuhan. Pimpinan Engkau, kasih Engkau yang sentiasa mendahului dan menyertai kami ya Tuhan. Bapa, saat ini ya Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau untuk di Sabtu kami ini ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau terus menyertai kami sepanjang sesi kami ya Tuhan. Biar kiranya kasih-Mu menyertai kami, memimpin kami ya Tuhan saat kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami sedia untuk mulai ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bawa pujian dan penyembahan kita. Yang pertama adalah bertemu dengan saudara. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya, oh haleluya, haleluya, puji Dia semua. Haleluya, oh haleluya, haleluya, puji Dia. Sekali lagi kita katakan, bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya, oh haleluya, haleluya, puji Dia semua. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, puji Dia. Haleluya, puji Dia. Dan pujian kita yang kedua ialah Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan. Rupa-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan. Rupa-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua.
surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Dan sebelum kita masuk ke dalam ruangan sharing kita pada PD Sabtu ini, mari kita angkat satu penyembahan kita. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sama-sama kita kan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan kuasa-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan kuasa-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan kuasa-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.
Shalom Haji Ministry. Saya bersyukur sekali lagi karena diberi kesempatan oleh tim pastoral untuk berkongsi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar pada PD Sabtu ini, belajar firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita, dan saya pimpin dalam doa. Haleluya. Bapa, haleluya Roh Kudus, terima kasih Bapa di syurga atas pimpinan, atas penyertaan Bapa dalam sepanjang kehidupan kami, Bapa dalam hidup kami yang sudah berlalu Bapa di syurga. Dan pada saat hari ini Bapa, kami mau mempersiapkan diri kami sebelum kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang memimpin, Engkau Tuhan yang menyertai kami dalam sepanjang kami belajar tentang firman-Mu Bapa. Dan dimanapun kami berada Bapa, kami yakin pasti Engkau juga ada bersama-sama dengan kami. Dan bagi hamba-Mu juga yang menyampaikan firman, saya berdoa menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar dalam setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan, biarlah semua itu yang daripada Engkau Bapa di syurga. Dan kami serahkan masa dan tempat ini dalam tangan-Mu. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang berbicara, yang menyampaikan message melalui firman ini Bapa. Terima kasih sekali lagi Bapa, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ayat firman yang akan kita belajar bersama pada hari ini, pada pagi ini, terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Saya ulang sekali lagi, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tema sharing yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah Tuhan sumber pengharapan. Di dalam firman ini juga, dalam Yesaya 41 ayat 10 ini berbicara, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Pasti dalam dalam setiap kehidupan kita masing-masing, kita pasti ada masalah, ada pergumulan, tidak kiralah dari segi apapun, khusus untuk sepanjang pandemik ini juga saya juga merasakan tekanan, bahkan ada masalah yang menyebabkan saya sendiri khawatir di dalam studi saya. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dalam masa-masa kesukaran sekalipun Tuhan sentiasa ada. Bahkan di saat kita punya pergumulan, dan di saat kita sendiri mau berputus asa dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama mengingat kembali tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengalami masalah yang kita alami pada saat ini, pasti di masa yang lalu ada kebaikan Tuhan, bahkan ada berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan hanya karena masalah yang kita hadapi pada saat ini kita mengambil jalan yang mudah untuk memandang dunia. Sebab apa yang kita alami di dunia ini itu tidak kekal, bahkan kebahagiaan yang kita alami di dunia ini tidak kekal. Jadi mari kita sama-sama merenung kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat kita menerima Tuhan Yesus juga sebagai juru selamat pribadi kita, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita akan terus kita akan melalui kehidupan yang baik. Dalam Yohanes 16 ayat 33 menyatakan, dunia tidak selalu indah, tetapi Tuhan berjanji akan memberi kita kekuatan dan Dia sentiasa menyertai kita. Dalam firman ini jelas menyatakan bahwa dalam kesukaran kita sekalipun Tuhan melihat, bahkan Tuhan mengetahui, dan Tuhan sentiasa berjanji untuk menyertai kita. Bahkan kasih-Nya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita.
dalam Filipi 4 ayat 13 juga mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Secara pribadi saya juga mengalami kesukaran dan tidak lari daripada saya sendiri untuk berputus asa, bahkan sempat dalam masa-masa kesukaran juga sempat saya menyalahkan Tuhan, kenapa ini terjadi, kenapa saya patut lalui ini, macam gitu dalam sepanjang masa pembelajaran online ini. Memang sangat sukarlah untuk, bukan saja untuk saya, bahkan untuk kamu juga, saya yakin itu. Dan dalam firman ini juga, dalam Yesaya 41 ayat 10 juga menyatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi marilah kita terus tetap bertahan di dalam Yesus Kristus, karena dalam setiap apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui pada saat ini, Tuhan mengetahui semuanya itu, dan Dia berjanji untuk sentiasa menyertai kita. Dan Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita. Dan saya yakin pasti dalam sepanjang 14 minggu yang sudah berlalu ini, kita juga tidak, secara pribadi saya juga tidak menyangka yang saya akan dapat menghabiskan semester ini, biarpun belum melalui exam ataupun final assessment, tapi dalam setiap assignment yang sudah diberikan, saya bersyukur karena walaupun banyak juga keluhan yang keluar dari mulut saya secara pribadi, tapi saya masih juga dapat meneruskan, dan saya masih juga dapat menghabiskan dan menyiapkan semuanya. Itu karena penyertaan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi kesimpulannya, penyertaan Tuhan itu sangat nyata dalam kehidupan kita. Dia sentiasa meneguhkan kita, dan Dia akan menolong kita sampai kita beroleh kemenangan. Jadi apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita hadapi pada saat ini, jangan berputus asa, tapi teruslah tetap menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan, teruslah tetap mengandalkan Tuhan, karena dengan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, ya kita tidak mampu untuk melalui itu. Tapi apabila tangan Tuhan bekerja, Tuhan memberi kekuatan dalam kehidupan kita, pasti kita dimampukan dalam apapun masalah, dalam apapun pergumulan kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman pada hari. Haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus. Sekali lagi Bapa, kami sangat mengucap syukur, kami sangat berterima kasih atas pimpinan, atas penyertaan-Mu dalam sepanjang pemberitaan firman ini. Biarpun singkat Bapa, tapi saya yakin pasti Engkau akan terus tetap berbicara dalam setiap pribadi kami. Biarlah apapun respon kami Bapa, kami mau terus tetap mengandalkan Engkau, kami mau terus tetap memulia, meninggikan nama-Mu Bapa di syurga. Dan kami serahkan firman ini dalam tangan-Mu, dan untuk aktiviti kami selepas ini, bahkan hari-hari yang akan datang, kami terus tetap menyerahkan semua itu dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang memimpin, Engkau Tuhan yang menyertai kami Bapa. Terima kasih sekali lagi Bapa di syurga. Kami kembalikan ucapan syukur kami hanya di dalam dan di atas nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekian saja sharing pada hari ini. Dan dimanapun kita berada, dalam apapun yang kita lakukan, terus tetap semangat dan stay safe. Kalau keluar, mesti pakai mask. Oke? Bye!